Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Syifa, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023. Kali ini, pada siklus 2 kali ini, saya ingin mencoba memecahkan sebuah masalah yang saya dapati di kelas, yaitu masalah motivasi belajar siswa dalam pemrograman informatika, yang mana solusi yang coba saya terapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan metode pembelajaran experimental learning. Mudah-mudahan dengan metode tersebut, masalah tersebut dapat saya pecahkan dan motivasi siswa bisa terbangun, pembelajaran menjadi lebih baik. Dengan begitu, hasil dan tujuan pembelajaran yang hendak dituju pun akan tercapai dengan maksimal. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh ditutup dulu laptopnya sebentar, tundukin aja biar nggak mengganggu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kenapa kalian pakai batik semua hari ini? Pahlawan. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ya, sekarang 10 November ya. Kalau nggak diingetin, kalian tahu nggak Hari Pahlawan? Oh ya. Di Instagram, oke bener, di media sosial cepat sekali informasi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar pembelajaran kita masuk ke dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, teman-teman, Bapak minta ketua kelas Husen boleh pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali di pelajaran algoritma dan pemrograman. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kita sudah belajar yang namanya if. If itu apa? Kata lainnya? Decision atau conditional. Sebelumnya, di awal-awal kita juga sudah membuat yang namanya diagram alur atau lebih sering kita kenal dengan nama flowchart. Kalau di dalam flowchart, teman-teman, if itu dilambangkan dengan gambar apa? Belah ketupat, betul. Belah ketupat seperti ini ya? Betul ya? Nah, sekarang kita belajar tentang temannya if, sama-sama decision, yaitu switch case. Ya, sama-sama untuk mengambil keputusan. Kalau di sini if, sama aja sebenarnya, true atau false. Cuma ada bedanya sedikit ya, teman-teman ya. Sebelumnya tadi Bapak mau absen dulu, teman-teman. Yang tidak hadir aja, siapa yang tidak hadir? Farel juga nggak hadir? Farel sama Ipai? Oke. Farel dan Ipai. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai praktik, tolong perhatikan semua. Bapak punya materi, tapi sebelum masuk ke materi intinya, teman-teman boleh buka laptopnya. Bapak mau ajak teman-teman main game quizzes. Ayo, Bapak tunggu 1 menit. Yang perempuan masuk semua ya? Baru Shalia yang masuk, Brahma. Oke, kita mulai ya semuanya. Perhatikan.
0. Karena ini sisa hasil pembagian. 4 dibagi 2, sisanya berapa? Terus ini jawabannya ini tipe data boolean yang hanya ada true atau false. Ketika 3 lebih dari sama dengan 2, jawabannya pasti true. Ini ada 5 orang yang salah, jawabnya apa yang salah ini? 3. Oke, jangan lupa lagi ya teman-teman. Baik, selanjutnya Bapak mau masuk ke sini. Tolong perhatikan ke depan. Bentar. Oke, kita masuk ke materi fungsi kondisional dalam bahasa pemrograman C++. Teman, switch adalah struktur kontrol sama seperti if, tapi ada bedanya. Kapan kita pakai switch, kapan pakai if, nanti Bapak jelasin ya. Teman-teman kemarin sudah Bapak singgung sedikit. Sini ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini teman-teman. Kalian bisa menyebutkan sintak yang terkait dengan fungsi kondisional spesifik ke fungsi switch. Yang kedua adalah peserta didik atau kalian dapat menjelaskan konsep kondisional di dalam pemrograman C++ dengan tepat. Apa aja tadi kondisional selain switch? Ada if, betul ya, if sudah kita pelajari kemarin. Yang ketiga, dapat menganalisis prinsip kerja switch di dalam pemrograman C++ dengan benar. Yang terakhir, ini harusnya yang pertama nih ya, membuat diagram alur dari fungsi switch dalam pemrograman C++. Gitu ya. Selanjutnya, pengertian. Kita masuk ke pengertian. Fungsi switch di dalam C++ digunakan untuk membuat percabangan. Mirip-mirip dengan if ya, teman-teman. Percabangan berdasarkan nilai variabel yang tertentu. Tujuannya untuk menyederhanakan dan meningkatkan kejelasan struktur kode. Dalam kasus di mana banyak kemungkinan nilai variabel dan untuk setiap nilai mungkin ada pernyataan atau tindakan yang berbeda. Penerapan conditional switch di sini ada case. Case biasanya umumnya kita pakai angka di sini ya, case 1, case 2, case 3 dan seterusnya. Terus dalam case 1 kita apain tuh? Ya. Ketika dalam sebuah fungsi case 1 ini berisi apa, case 2 berisi apa, case 3 berisi apa. Seperti itu ya. Ini adalah contoh paling simpelnya dari pemrograman switch case. Nanti ini bisa diisi apa aja, diisi fungsi, aritmatika, tambah-tambahan, kali-kalian. Semuanya bisa, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini contoh dari diagram alur mirip-mirip dengan if ya. Nah, gini aja. Kelihatan ya? Oke, itu mirip dengan if, ada true dan false juga, tapi yang bikin berbeda teman-teman, kalau di switch ini bisa di running case 1, case 2, case 3 sekali jalan. Kalau di if tidak bisa, kalau di case bisa di running sekaligus. Nanti kita coba menggunakan editor. Baik, kita menggunakan editor div cpp. Kita mulai dari 0 seperti biasa. Awalnya selalu kita gunakan apa? Apa? Ini kita masukkan library. Iya. Terus kita gunakan library IO stream. Gitu ya. Ini belum ada warnanya, kenapa? Karena belum di-save. Seperti ini ya. Terus yang baris kedua? Apa fungsinya ini? Dia nggak perlu kasih std di akhir. Terus kita masukkan ke dalam variabelnya pilihan. Sudah ya? Ini ada tag. Oh iya. Oke, terus kita mulai masukkan
Switch terus diapain ini? dalam up dan Kurung atau kurung kerawal? kemudian Buka kurung, variabel. switch. Teman-teman perhatikan ke depan, kalau kita opsinya adalah opsi yang pertama, masukkan pilihan kamu adalah 1, semuanya kecetak. Pilihan sama dengan 1, pilihan sama dengan 2, pilihan sama dengan 3. Gitu ya. Kenapa semuanya bisa kecetak? Karena kita belum kasih batasan di sini, yaitu atau remnya namanya betul break, baru dia akan berhenti. Jadi kalau kita opsinya adalah 1, dia akan berhenti cukup di sini karena ada break. Kalau 2, dia akan outputnya apa? Pilihan kita 2. 2, 3 dan pilihan salah. Gitu ya. Itu yang membedakan if dengan switch case. Kalau di switch case bisa kita running beberapa kasus sekaligus. Kalau di if hanya 1 saja. Nah, kalau kita menggunakan fitur break semua, itu kurang lebih sama aja kayak if jadinya ya. Cuman ini lebih gampang dilihat, lebih mudah diatur aja sih, lebih rapi. Gitu. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Kita coba running lagi. Kalau sudah ada breaknya, kita sebutkan 3, pilihan sama dengan 3. Kita coba sekali lagi kalau pilihannya salah ya. Kalau inputannya salah, misalnya inputannya A malah. Anda keluar pilihan salah, seperti itu ya. Gitu teman-teman. Ini adalah fungsi paling dasar. Nanti di dalamnya bisa kalian tambahkan seperti latihan-latihan yang sudah kita buat di if. Kalian juga bisa terapkan itu di switch case. Nanti kita akan ada projectnya teman-teman. Kelompok. Sebelumnya kalian boleh ikuti ini dulu buat bahan kalian dalam materi switch case ini. Tadi Bapak sebutkan bahwa yang paling umum digunakan adalah tipe data integer, tapi ternyata bisa juga pakai tipe data yang lain. Misalkan di sini pakai A, B, C atau D, pakai char ya. Berarti tipe data di sini juga jangan lupa disesuaikan. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, kita balik ke slide yang tadi ya teman-teman ya. Ini tadi sudah, kita lanjut sebelum kita masuk ke projectnya. Lanjut ke sini, keuntungan menggunakan conditional switch. Pertama, meningkatkan keterbacaan, lebih mudah pakai. Menurut kalian yang sudah belajar if dan switch case tadi, lebih gampang dilihat yang mana? Switch case ya? Kalau ada 1 atau 2, kalau 2 pilihan. Tapi kalau saya lebih suka pakai gitu. Kalau banyaknya. Kalau banyak enakan pakai switch case. Kalau di if berarti kan ada 3 ya sintaks ya. Mempermudah pemeliharaan juga salah satu keuntungan dari switch case karena gampang kita mengelolanya, kelihatan case mana nih yang error nih inputannya, gitu ya. Mempercepat eksekusi kode. Yang tadi ya, kalau kita nggak butuh eksekusi yang itu berarti di skip, atau kita mau langsung 2 atau 3 eksekusi juga bisa pakai ini. Nah, ini adalah perbedaan antara if dengan switch teman-teman. Ini ekspresi yang diperiksa. Kalau tadi ada if else, itu memeriksa kebenaran dari suatu ekspresi boolean ya. Jadi bedanya apa sih? Kalau if itu hanya memeriksa boolean, tipenya kalau dicocokin aja, misalkan apakah variabel, katakan ini variabel ya, apakah variabelnya sama dengan
5 atau tidak. Jadi harus ada fungsi ini kalau di dalam if. Boolean ini kemarin fungsinya ada apa aja? Lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, gitu ya. Tidak, atau tadi yang ada di soal apa? Ini apa tadi artinya? Tidak sama dengan. Ini yang harus ada di dalam if, tetapi kalau switch case nggak perlu pakai ginian, tinggal tulis aja apa yang mau dites, ekspresi aja apa aja boleh. Itu bedanya yang membedakan antara switch dengan if. Kalian juga harus pahami ini dulu sebelum kalian bisa ke if, tapi kalau switch case tidak perlu. Itu adalah perbedaan yang pertama. Yang kedua, tipe kondisinya. Ya, karena dia pakai pengujinya pakai tadi itu ekspresi boolean, jadi di if itu output dari yang dihasilkan ini kan hanya true atau false ya. Kalau true diapain, kalau false diapain, seperti itu ya. Terus struktur kodenya bersifat, kalau if else bersifat fleksibel, bisa berantakan kemana-mana ya, terserah asal kamu paham sendiri. Selanjutnya penanganan default. Kalau di if else menggunakan else tadi terakhir. Kalau di switch memiliki yang namanya default tadi, itu kurang lebih fungsinya sama. Jika tidak memenuhi apa yang diminta di semua kasus atau di semua kondisi, kita tampilkan default. Hanya beda sintaksnya saja ya teman-teman. Fungsinya kurang lebih sama. Terus kompatibilitas tipe data. If else dapat menangani berbagai jenis ekspresi boolean dan relational. Switch biasanya digunakan dengan ekspresi integer. Ini biasanya digunakan ekspresi integer atau karakter, meskipun di C++ dan seterusnya switch dapat digunakan dengan tipe data lain, string ya. Terus pengecekan tentang nilai if else dapat menangani pengecekan tentang nilai menggunakan operator perbandingan yang tadi kita dapat tulis di depan, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau switch nggak langsung, dia langsung aja ngetes ekspresinya, seperti itu ya. Penggunaan if else digunakan ketika kondisi bisa bersifat umum dan tidak memiliki nilai yang terbatas. Switch lebih cocok digunakan ketika terdapat sejumlah nilai diskrit yang dapat diuji dan memiliki banyak cabang yang berbeda, gitu ya. Kalau if else lebih bebas, nggak terbatas kalau itu. Nah, ini kita masuk ke latihan. Bapak mau bagi kelompoknya, teman-teman. Ya, kelompoknya mungkin satu kelompok 3 orang cukup. Mungkin ada yang berdua kalau di sini. Ya. Di sini boleh dibagi jadi 2 kelompok. Ini berdua. Iya, boleh mereka bertiga. Oke. Di sini 3 orang aja ya. Satu kelompok. Kamu sama ini Fojan, sama Ijan. Kelompok boleh pindah geser biar gampang ngobrolnya. Ini berempat nih, boleh berempat. Boleh ada pada depan. Ya. Nah, apa yang harus dibuat? Pertama, buat flowchart. Pasti diskusikan dulu mau buat aplikasi apa yang mengandung minimal 3 unsur atau 3 kasus yang mau diolah. Minimal ya. Kalau mau 20 boleh Pak, boleh. Pokoknya minimal 3. 5 lah paling sedangnya ya. Terus kedua, mudah digunakan. Mudah digunakan itu bukan cuma dari warna dan lain-lain ya, tapi dari kata-kata juga. Membuat user mudah mengerti, jangan sampai bingung. Karena kamu anggap kamu buat aplikasi ini untuk orang yang nggak paham coding, tinggal baca outputnya aja gitu ya. Orang awam baca ini paham nggak cara pakai, itu. Itulah namanya user friendly. Terdapat minimal 3 kasus. Jika terjadi kesalahan input, kayak tadi ya defaultnya jangan kosong tapi tampilkan pesan. Boleh dikombinasikan dengan fungsi if. Ya, silahkan dimasukin jika di kasus 1 ada if di dalamnya, boleh juga. Yang kedua, Pak boleh nggak case-nya di dalam if? Nggak, lebih baik if-nya yang di dalam case, gitu ya. Karena kita fokusnya lagi di switch. Yang ketiga, terdapat fungsi default jika tidak ada case yang dieksekusi. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Boleh pindah duduknya, boleh ada pada depan, boleh geser, silakan.
aplikasinya yang mau dibuat apa, terus siapa yang bertugas bikin flowchart, harus sesuai dengan aplikasi yang dibuat flowchartnya. Paham ya? Oke, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Nggak boleh sama aplikasinya, boleh tanya sama temennya bikin apa. Yang keren bikin, bagi tugas bikin itunya ya, flowchartnya siapa yang buat. Boleh digambar dulu pakai kertas flowchartnya biar cepat. Flowchartnya nanti dalam bentuk JPEG ya, dalam bentuk gambar. Boleh. Kalau aplikasinya dalam bentuk mentahan aja. Silakan dibagi tugas siapa yang bagian itu. Terus diskusi juga boleh, siapa yang kayak kalian mau buat apa. Nama variabelnya yang jelas ya, jangan yang bikin kalian bingung. Per 6 jam. Ini apa? Apa tadi ini? Ini apa tadi? Teleportasi. Ya. Teleportasi. Kamu yang voucher. Pak, kalau paste di dalam disk bisa nggak? Bisa. Importnya tinggal Kenapa gak pakai if aja? nggak perlu gitu, caranya If aja. yang ini. Iya, if boleh. Ya, rodanya udah enak. Tinggal pilihan. Boleh, guys lagi boleh atau if lagi. Oke, if boleh. Kayaknya waktu kita nggak akan cukup kalau diselesaikan di sini, teman-teman. Sebelum dilanjutkan, Bapak minta semuanya ngerjain post test dulu di depan. Sebentar aja, hanya ada beberapa soal. Silakan diketik, dikerjakan. Kalau sudah masih ada waktu, nanti kita boleh lanjut lagi balik ke situ ya. Kerjakan post test dulu di depan. Baik teman-teman semuanya boleh beralih ke depan. Kita masuk ke kesimpulan. Tadi post testnya Bapak harap sudah mengerjakan semua ya. Oke, kesimpulannya conditional switch merupakan alat yang berguna dalam pemrograman C++. Namun perlu diperhatikan agar tidak membuat kesalahan, terutama di tipe data dan case yang kita gunakan. Kalau kita sudah paham switch case, kita akan lebih mudah lagi, lebih banyak lagi fungsi yang bisa kita pakai dalam kebutuhan pemrograman kita, teman-teman mau buat apa. Gitu ya, mudah-mudahan dengan membuat aplikasi yang kalian senangi, minggu depan Bapak sudah bisa lihat hasilnya berikut dengan flowchart yang sesuai dengan aplikasi yang kalian buat. Gitu ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah jelas semua ya? Masih ada yang bingung? Oke, kalau sudah cukup boleh minta tolong Husein ditutup dulu pertemuan kita hari ini. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.